Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada pelajaran ekonomi dengan topik Badan Usaha dalam Perekonomian. Di kurikulum Merdeka ini, materi badan usaha dalam perekonomian ini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami dan mampu menerapkan konsep-konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ekonomi yang diharapkan dikuasai siswa pada fase ini yaitu peran pelaku ekonomi. Dengan tujuan pembelajaran mendeskripsikan kinerja salah satu badan usaha milik negara atau milik daerah maupun badan usaha swasta dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut. Kita mulai dari pembahasan tentang badan usaha yang berperan dalam perekonomian masyarakat terdiri dari BUMN, BUMD, dan BUMS. BUMN adalah suatu badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki negara yang sudah melalui pernyataan secara langsung yang asalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan dipegang penuh oleh pemerintah. 2. Sumber pendapatan negara. 3. Melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. 4. Menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat. 5. Saham bisa dimiliki masyarakat. Dan 6. Risiko ditanggung pemerintah. Yang ketiga, bentuk BUMN berupa persero, perum, dan perjan. Adapun peran BUMN adalah A. Menguasai sumber daya vital. B. Penyediaan lapangan kerja. C. Penyeimbang ekonomis. D. Perintis bisnis yang belum digarap swasta. E. Melindungi pelaku ekonomi lemah. F. Memberikan keuntungan untuk negara. 5. Kelebihan dan kelemahan BUMN. Kelebihan BUMN yang pertama, bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta. Sebab jenis usaha tersebut mungkin saja tidak menguntungkan secara ekonomi. B. Mampu melayani kebutuhan masyarakat, baik barang atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. C. Punya sumber pendanaan relatif besar dari swasta. D. Jauh dari monopoli pihak swasta. E. Mudah adakan kerjasama, baik dengan koperasi, swasta nasional ataupun swasta asing. F. Sarana serta prasarana umum difasilitasi negara. Kelemahan BUMN. A. Sering alami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibanding pertimbangan ekonomi. B. Apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. C. BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal pemerintah, meski belum ada perbaikan dari sisi manajemen. Maka tidak heran jika kelangsungan hidupnya berdasar kekuatan keuangan bahkan sering membebani keuangan negara. D. Monopoli negara yang berlebihan bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama. E. BUMN yang maju pesat bisa menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pihak swasta. 2. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 2. Ciri-ciri BUMD. A. Didirikan peraturan daerah atau Perda. B. Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. C. Masa jabatan direksi selama 4 tahun. D. Pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. E. Tidak ditujukan atau dibuat untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, tetapi dibenarkan untuk mencari keuntungan yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. F. Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang dapat terjadi di dalam menjalankan usaha. G. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. H. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. I. Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Tiga. Bentuk BUMD. Yang pertama, perusahaan umum. BUMD dalam bentuk ini beroperasi sebagai perusahaan biasa dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah. Contoh perusahaan daerah dalam bentuk perusahaan umum adalah perusahaan air minum, perusahaan pengelola pasar, atau perusahaan pengelola limbah. B. Perusahaan daerah atau PD. BUMD dalam bentuk ini berfungsi untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan dan kepentingan daerah. Contoh perusahaan dalam bentuk perusahaan daerah adalah perusahaan transportasi publik atau perusahaan pengadaan listrik. C. Perusahaan perseroan atau persero, yaitu BUMD dalam bentuk perseroan dimiliki secara bersama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Fungsi utama BUMD ini bisa sangat beragam seperti perusahaan dalam sektor energi, telekomunikasi, atau infrastruktur. D. Perusahaan daerah terbatas atau PTD. BUMD dalam bentuk PTD adalah perusahaan yang memiliki batasan wilayah operasionalnya. PTD hanya beroperasi di wilayah tertentu dan bertujuan untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut. E. Perusahaan kota atau perusda kota. BUMD dalam bentuk perusda kota beroperasi di tingkat kota atau kabupaten. Mereka memiliki fokus pada proyek-proyek pembangunan kota dan pelayanan kota. Peran BUMD adalah sebagai berikut. A. Mendorong pembangunan ekonomi. B. Peningkatan pelayanan publik. C. Menciptakan pendapatan untuk pemerintah daerah. D. Menjamin stabilitas pasar dan harga. E. Pengembangan infrastruktur. F. Menjaga kepentingan daerah. 5. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan BUMD 1. Melayani kepentingan masyarakat umum. 2. Menambah sumber penerimaan pemerintah. 3. Kondisi BUMD lebih stabil dibandingkan badan usaha lainnya. 4. Kepemilikan modal relatif lebih besar. 5. Perlakukan birokrasi yang berbeda dengan swasta. 6. Akses ke sumber pendanaan lebih besar. B. Kekurangan BUMD. 1. Ketergantungan pada pemerintah. 2. Kecenderungan terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usaha. 3. Posisi monopoli yang terkadang merugikan masyarakat. 4. Aset yang besar tidak dibarengi dengan utilitas optimal berakibat overinvestment dan pemborosan. 5. Keterlibatan birokrasi yang berlangsung lama sering menyulitkan direksi untuk dapat bertindak secara objektif. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah pusat atau badan hukum publik lainnya yang dimiliki sepenuhnya oleh negara atau pemerintah pusat.
BUMS bertujuan untuk mengelola dan menjalankan berbagai kegiatan bisnis dan layanan publik untuk kepentingan nasional dan masyarakat. Ciri-ciri BUMS: 1. Modal sepenuhnya berasal dari pihak swasta. 2. Pengawasan secara hierarki dan fungsional dijalankan oleh pemegang perusahaan. 3. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 4. Pembagian laba berdasarkan pada saham yang dimiliki atau modal terbanyak. 5. Memiliki badan hukum. 6. Dijalankan dan diberi modal oleh perusahaan perorangan, banyak orang atau kelompok. 7. Anggota memiliki hak suara sesuai dengan jumlah modal atau saham. 8. Dapat menjual saham melalui bursa efek. 9. Modal diperoleh dari lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank. Bentuk BUMS bisa berbentuk perusahaan perseorangan, 2. Firma atau persekutuan, dan komanditer. Peran BUMS ada sebagai berikut. 1. Sebagai mitra BUMN. 2. Sebagai penambah produksi nasional. 3. Sebagai pembuka kesempatan kerja. 4. Sebagai penambah kas negara dan pemaju pendapatan nasional. 5. Membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. 6. Membantu pemerintah dalam usaha dalam pemerataan pendapatan. Kelebihan dan kelemahan BUMS. Kelebihannya: 1. Cepat dalam pengambilan keputusan karena pemilik modal juga kadangkala menjadi pengelola. 2. Sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah. 3. Memberikan kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto. 4. Cepat dalam mendapatkan modal karena dalam pengelola umumnya juga pemilik. 5. Banyak menampung tenaga kerja. Kelemahan BUMS: 1. Terlalu mementingkan laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan. 2. Sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman. 3. Sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh. 4. Menimbulkan persaingan tidak sehat. 5. Mengalirnya devisa ke luar negeri. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kita lanjutkan pada latihan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.